Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel lagi di kelasnya Bu Wenti Krisna. Ya, kita kembali lagi di kelas komunikasi bisnis. Kita udah mau di bab-bab terakhir dan ini adalah bab yang ke-9 dari 10 bab. Selamat ya teman-teman udah nyampe sejauh ini. Semoga berkah, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita sepanjang masa. Baik teman-teman, sekarang kita masuk di etika dalam komunikasi bisnis ya. Etika dalam komunikasi bisnis. Terlebih dahulu kita akan memahami apa sih itu sebenarnya etika. Pakai etika dong, etikanya dipakai dong, ininya dipakai dong ya. Etikanya mana? Hah, kok nggak pakai etika? Nah, sebenarnya etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu lebih ke apa sih? Kita patokannya ke Kamus Besar dulu ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengatakan bahwa makna etika di KBBI adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Ya, udah jelas ya, baik dan buruk dan apa yang terkait tentang hak dan kewajiban kita, itu namanya etika ya. Kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua, etikanya kita cium tangan. Kalau umpamanya budaya komunikasi atau budaya yang ada di Indonesia adalah seperti itu adalah salah satu bentuk etika baik dan buruk ya. Baik, kalau umpamanya di buku ini dijelaskan bahwasannya etika dalam komunikasi bisnis menurut Mary Ellen, profesionalisme kerap kali dipadankan dengan beberapa istilah seperti civility, keadaban, polite, dan juga business etiquette, social intelligence, dan soft skill. Nah, di sini kita akan belajar beberapa manfaat yang diperoleh jika perusahaan menaruh perhatian besar terhadap etika bisnis. Tetap bukunya Bapak semua. Jadi etika itu tidak hanya berbicara terkait baik buruk sikap ya, hak dan kewajiban, tapi terkait dengan profesionalisme juga dan komunikasi sehari-hari, bagaimana dengan karyawan dan juga dengan atasan ya. Itu juga terkait dengan yang namanya profesionalisme dan etika. Praktik komunikasi sehari-hari dalam dunia bisnis harus dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip etika yang berlaku di masing-masing perusahaan. Mary Ellen mengatakan bahwa etika dalam komunikasi bisnis sama dengan perilaku profesional yang ditunjukkan oleh para karyawan perusahaan. Profesional ini juga masuk dalam dimensi etika. Jadi ketika kamu profesional itu kelihatan etikanya kalian. Oke, yang pertama, menurutnya ada 6 dimensi profesionalisme dalam komunikasi bisnis. Yang pertama adalah sikap hormat. Sebagai bentuk sikap hormat, seorang profesional harus bekerja tepat waktu, berbicara dan menulis secara jelas dan bahasa yang mudah dipahami, bersedia meminta maaf jika melakukan kesalahan, menerima kritik konstruktif, mendengarkan secara aktif, dan lain sebagainya. Itu adalah terkait dengan profesionalisme. Dan itu masuk dalam etika. Teman-teman, saya sering sih coba tanya ke ketua kelas saya kalau umpamanya ada hal-hal yang memang kurang berkenan dan saya ada salah dalam forum ketua kelas, saya akan dengan rela dan juga dengan lapang dada akan memberikan atau mengucapkan kata maaf terhadap para ketua kelas. Itu adalah salah satu bentuk profesionalisme saya dan juga etika saya terhadap para ketua kelas. Jadi kalian benar-benar harus bisa bersedia meminta maaf jika melakukan kesalahan. Jangan ketika kalian melakukan kesalahan diam-diam aja. Ketika kalian melakukan hal kebaikan dan lain sebagainya, pengen orang lain itu memuji kalian. Tidak seperti itu. Kita harus benar-benar imbang, balance gitu ya. Berbuat salah, kita minta maaf. Kita berbuat kebaikan, ya sudah, kita terima. Dan kalau umpamanya kita dapat apresiasi, kita ucapkan alhamdulillah, udah cukup. Gitu aja lah penampilan. Teman-teman, ketika kita berbicara profesionalisme, di sini disinggung ya, dalam buku ini disebutkan oleh Mary Ellen 6 dimensi profesionalisme adalah penampilan. Kenapa Bu Wenti bilang kepada kalian, meskipun kalian belajar dari rumah, daring, tetaplah profesionalisme, karena itu masuk dalam etika, perilaku hal baik dan buruk. Kalau mamanya kuliahnya pagi, setidaknya kalian tuh bermake up dulu, yang cewek, yang cowok itu pakai minyak rambut dan lain sebagainya, tugas dikerjakan. Tuh profesionalisme, etika loh itu ya. Dalam bekerja, seorang profesional harus dapat mempresentasikan dirinya dalam kondisi yang menyenangkan,
Ya, di sini dijelaskan bahwasannya dalam bekerja, seorang profesional harus dapat mempresentasikan dirinya dalam kondisi yang menyenangkan, bersih dan terawat dengan baik, karena menyadari bahwa penampilan akan menciptakan kesan yang baik. Kenapa Bu Wenti selalu mewanti-wanti kalian kalau memang masuk kelasnya Bu Wenti, apalagi kelas komunikasi bisnis, teman-teman wajib banget mempersiapkan diri meskipun baru bangun tidur. Ya, yang jelas dari sini sampai ke atas kalian benar-benar harus rapi. Yang terlihat oleh kita semua harus benar-benar rapi, mulai dari jilbab, make up dan lain sebagainya, benar-benar harus mengesankan kalian profesional. Bukan mentang-mentang kalau mamanya kuliah daring kalian seenaknya sendiri, bangun tidur, tidak cuci muka gitu ya, tidak sikat gigi dan lain sebagainya, terus kalian langsung masuk kelas acak-acakan gitu ya. That's not etis, itu tidak etis loh. Sudah jelas dalam buku komunikasi bisnis, kita masuk di mata kuliah komunikasi bisnis, tolong dijaga etikanya. That is profesionalisme dalam belajar dan juga komunikasi bisnis. Apalagi nanti kalau kalian tuh masuk di sebuah forum kerja ataupun forum profesional ya, dunia kerja, harus benar-benar profesional, terlihat dari penampilan kalian. Jadi Bu Wenti kalau mau make up, kampus, pakai baju rapi itu bukan karena gaya-gayaan ya, tapi lebih kepada profesionalisme dan juga etikanya. Etika dalam bisnis, oke? Itu ya, nggak hanya bisnis sih, dalam kehidupan sehari-hari pasti itu dipakai. Jelas, ini udah jelas banget. Yang ketiga adalah toleransi. Seorang profesional harus mampu mengontrol dirinya, menghilangkan bias dan prasangka dalam setiap kesepakatan bisnis, menjaga opini pribadi dan privasi orang lain, serta menghindari penilaian personal terutama saat berkolaborasi dengan orang lain. Toleransi itu lebih kepada bukan membiarkan apa adanya atau membiarkan seenak dewi, bukan, tapi low toleransi tuh kita tuh lebih low profile gitu ya. Oh iya baik, nah kalau mamanya ada sesuatu yang kurang berkenan di hati kalian, bukan berarti kita tuh marah, meledak-ledak gitu, tidak setuju dan lain sebagainya, terus kalian meninggalkan ruangan dengan muka yang kecut gitu ya. Itu tidak profesional ya. Toleransi itu adalah ketika kita bisa menerima pendapat orang lain walaupun kita sendiri tidak, ya kita nggak bisa dengan pendapat itu, tapi kita tetap profesional dan tetap mengikuti rapat dengan sebaik-baiknya, dan kita menunjukkan muka kita tuh ya udah biasa aja. Tapi pertanyaannya, Bu Wenti pernah nggak melakukan hal seperti itu atau mukanya kecut? Jujur saya pernah melakukan, lebih kepada diam karena saya kurang setuju dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang saya juga tetap tersenyum, menjaga mood ruangan gitu ya, biar tetap enak rapatnya. Itu saya mentoleransi keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, itu adalah salah satu bentuk profesionalisme dalam komunikasi bisnis. Jelas ya? Biar kita tuh nggak dianggap emosian gitu ya. Dikit-dikit kalau umpamanya ada pendapat yang tidak setuju, wah langsung begini, langsung motong omongan orang, langsung memotong pendapatnya orang, langsung memotong ide-idenya orang. No, that's not toleransi dan itu bukan profesionalisme. Kalian harus benar-benar menghargai, itu namanya profesional. Ketika kalian memotong, tidak setuju, keluar gitu ya dengan kusem, banting ini dan lain sebagainya, itu kelihatan tidak profesional sih. Kelihatan banget ya. Saya juga tidak sempurna gitu ya, tapi saya mau terus belajar. Saya ingin membagikan kepada kalian, itu nggak benar sikap yang seperti itu. Sikap yang benar adalah oke, baik, kita terima dulu aja dengan sikap yang manis, gestur yang baik pula untuk menunjukkan kalau kita profesional. Suka tidak suka kita tetap profesional dalam sebuah forum, apalagi komunikasi bisnis. Oke. Nah, selanjutnya adalah kejujuran dan etika. Kejujuran dan etika, seorang profesionalisme sebaiknya menghindari kebohongan sekecil apapun, tidak terlibat dalam konflik ya, menjaga informasi rahasia, tidak menjelek-jelekan perusahaan kompetitor. Nah, ketika kalian bersaing dengan teman kalian berjualan, ketika kalian punya bisnis dengan teman lainnya, tidak usah membandingkan harga kalian dengan teman kalian selainnya. Jadi kalau orang yang profesionalisme lebih kepada saling mensupport. Oh, harga saya di sini itu lebih tinggi memang karena memang saya mengenakan biaya sewa dan lain sebagainya, karena toko saya memang ini masih sewa, jadi ada beban sewanya yang saya masukkan ke harga pokok. Kalau umpamanya di sana mungkin lebih kepada karena mungkin tokonya sendiri, jadi tidak kena sewa dan lain sebagainya, dan sama kok, barangnya sama. Kita mempunyai kualitas yang sama barangnya, tidak perlu menjelek-jelekan barang orang lain ya.
That's not profesionalisme, dan itu tidak termasuk dalam etika, tidak ada etikanya sama sekali. Oke? Jelas ya, apalagi kalau mamanya dalam temen sekampus ataupun satu kelompok, dijaga etikanya. Ingat, etika terkait dengan hal baik dan hal yang buruk dalam kehidupan kita. Mana yang hak dan yang mana yang kewajiban. Yang selanjutnya adalah dapat dipercaya dan tanggung jawab. Setiap profesional harus dapat menunjukkan sikap dapat dipercaya, komitmen, menjaga janji dan deadline, bekerja secara konsisten dan memberikan hasil yang efektif, serta membuat janji yang realistis mengenai kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan dalam jangka waktu yang diproyeksikan. Jadi kalau kalian mempunyai proyek nih ya, dikerjakan selama 2 bulan, kerjakan selama 2 bulan dan memberikan hasil yang baik sesuai ekspektasi dan sesuai dengan apa yang kalian janjikan. Itu namanya dapat dipercaya dan tanggung jawab. Kalau perlu kasih lebih klien kalian. Kalau kalian itu menjanjikan 100%, kasih dia 150%. Ya, profesional. Jangan dikurangi 100%, kalian cuma ngasih 50%, 60%. Itu tidak profesional, itu tidak etis dalam komunikasi bisnis ya. Baik, ketekunan dan kolegialitas. Seorang profesional diharapkan mampu memberikan hasil yang dapat dibanggakan, memberikan kepuasan pelanggan, melebihi ekspektasi, well prepare saat rapat dan memberikan laporan. Tidak meninggalkan pekerjaan kepada orang lain, menunjukkan keinginan untuk berbagi keahlian dan lain-lain. Ini ya, ketekunan dan kolegialitas. Jadi benar-benar apa yang harus kalian kerjakan, selesaikan dan dikerjakan secara detail. Jangan meninggalkan pekerjaan itu. Halah nanti dikerjakan sama shift selanjutnya. Halah nanti dikerjakan sama teman yang lainnya. Itu tidak profesional, teman-teman. Jadi kalau umpamanya kalian pengen terlihat profesional dan masuk dalam etika, kerjakan memang sesuai kapasitas kalian. Kalau bisa kasih lebih ya. Kalau bisa kalian memberikan lebih biar teman yang gantikan shift kalian sudah tidak perlu repot-repot lagi. Atau teman nanti yang dapat tugas selanjutnya itu tidak perlu repot-repot lagi. Jadi tinggal nambahin aja. Ya, kita anggap aja itu adalah sebuah etika baik dan buruk dalam kehidupan pertemanan ya, ataupun bisnis. Kayak gitu, teman-teman. Baik. Kita masuk di menurut Alvin Ahrens, ada beberapa prinsip etika yang perlu dipelihara oleh setiap anggota organisasi, yaitu yang pertama adalah tanggung jawab. Ini sudah jelas ya. Setiap anggota organisasi harus bekerja secara profesional dan memiliki sensitivitas moral terhadap semua aktivitas merek. Setiap anggota organisasi harus bekerja secara profesional dan memiliki sensitivitas moral terhadap semua aktivitas mereka. Ini kita berbicara di organisasi, ya pastilah harus punya tanggung jawab, itu jelas banget terhadap aktivitas dan segala kegiatan yang kalian lakukan di sebuah organisasi. Sama-sama bertanggung jawab, bukan satu orang saja tapi semua anggota. Yang kedua, kepentingan publik. Setiap anggota organisasi harus menerima kewajiban sesuai. Setiap anggota harus menerima kewajiban sesuai yang telah ditentukan untuk melayani kepentingan publik serta menunjukkan komitmen dan profesionalisme. Jelas, kalian harus bertanggung jawab atas pekerjaan kalian dalam melayani masyarakat. Integritas. Setiap anggota organisasi harus melaksanakan semua tanggung jawab profesional mereka dengan penuh integritas dan dedikasi. Benar-benar integritas, benar-benar kalian itu ikhlas, benar-benar kalian itu sungguh-sungguh melakukan pekerjaan kalian demi organisasi tersebut ya, demi pekerjaan kita biar cepat selesai. Selanjutnya adalah objektivitas dan independensi. Setiap anggota organisasi harus senantiasa menjaga objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dan menjalankan tanggung jawab profesional mereka. Jadi nggak boleh kalian itu subjektif, kayak ini subjektif itu lebih kepada oh dia temanku, aku akan milih dia, itu subjektif ya, karena kalian mengandung unsur-unsur pertemanan. Oh teman plekku nih, nah itu kalau umumnya dalam etika organisasi nggak boleh ya. Kalau umumnya dalam etika bisnis sebuah organisasi, kalau kalian memang mau memilih seorang pemimpin ya memang gimana nih prosedurnya. Kalau memang mau di voting ya voting, bukan dipilih karena teman dekat dan lain sebagainya. Itu namanya subjektif, tapi kita harus objektif sesuai dengan peraturan dan teknis yang ada. Selanjutnya adalah menjaga standar etika profesi. Setiap anggota organisasi harus menjaga standar teknis dan etika profesi, berusaha meningkatkan kompetensi dan kualitas layanan, serta menjalankan tanggung jawab profesional mereka sesuai kemampuan yang terbaik dimiliki. Ya, tetaplah kalian harus mempunyai standar profesi ya. Maksudnya itu kalian tuh benar-benar melakukan sesuai dengan kapasitas kalian. Kalau kalian mampunya di pemasaran ini, lakukan yang terbaik sesuai dengan standarnya kalian. Ya, jangan dikurangi ya.
etikanya ya. Alah, males iki aku dibayar piro sih. Tidak seperti itu. Sesuai dengan profesinya kalian, harus profesional. Cakupan dan sifat layanan setiap anggota organisasi harus menaruh perhatian besar terhadap kode etik profesional dalam menentukan cakupan dan sifat layanan yang disediakan. Jangan lupa dijaga etikanya. Etika adalah terkait dengan hal yang baik dan yang buruk, dan juga berbicara terkait dengan hak dan kewajiban. Maka dari itu dijaga etikanya. Seberapa profesional kalian itu akan terkontrol dengan yang namanya etika kalian. Mengerjakan tugas itu adalah salah satu etika ya. Tugas aktif di kelas itu adalah etika loh guys. Kalian bisa baca sendiri. Tanggung jawab ya. Di sini tanggung jawab kalian ya. Seberapa bagus etika kalian juga terlihat dari tanggung jawabnya kalian. Jadi Bu Wendy tidak mengajarkan kalian untuk disuruh dulu baru dikerjakan. Tidak, profesional lah, sesuai dengan kapasitasnya kalian. Belajar profesional agar kalian tuh belajar etika dari sejak dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, see you, terima kasih banyak.